Oke, selamat pagi Ker. Kita jumpa lagi dengan si tukang bolang yang jarang pulang, dan kali ini saya akan membolang sekaligus memberikan bantuan untuk para korban erupsi Gunung Semeru. Dan pada pagi hari ini kita menuju ke Candi Puro via Ranupane, karena untuk jalur menuju ke Candi Puro lewat Piket 0 Geladak Perak sedang terputus, jadi tidak bisa lewat sana, jadi lewat Ranupane dan Gunung Bromo. Nah, ini rute perjalanan kita menuju ke Candi Puro via Ranupane dan Bromo. Ini pagi menjelang siang. Dan kanan kiri di antara jalan yang kita lalui ini adalah jurang, jadi harus super hati-hati. Kita akan melewati beberapa tempat wisata atau rest area di sini. Nah, sebentar lagi ini juga ada rest area di Coban Pelangi. Saat ini kita udah sampai di pos loket untuk cek poin tiket online. Ini namanya Coban Trisula. Nah, di sini juga bisa istirahat. Itu tempat istirahatnya lumayan nyaman dan bersih. Dan juga di sini ada kantin untuk isi perut kalau yang perjalanan lapar. Nah, ini pos cek tiket online. Nah, untuk toiletnya bersih. Ini tempat parkirnya. Jalanan udah mulai menanjak dan berkelok-kelok. Nah, ini tanjakan pertama setelah pos tiket. Seperti ini. Ini tanjakan kedua setelah pos tiket online. Nah, ini jalannya nanjak lagi. Seperti itu. Tikungan langsung tanjakan, tikungan langsung tanjakan. Jadi sekali lagi untuk para pengendara harus benar-benar hati-hati dan menguasai kendaraan. Tuh, kita papasan sama kendaraan lain. Jadi kalau untuk di belokan memang harus benar-benar sering membunyikan klakson. Jadi untuk menandai bahwa kita mau lewat. Jadi untuk yang berlawanan arah tahu. Itu ada beberapa petilasan. Ini tanjakannya. Nah, itu ada pos, itu pos untuk para pengendara. Kalau kecapean atau mau meninggalkan rem, itu bisa menggunakan tempat istirahat tersebut. Ini hutan-hutan yang ada di lereng Gunung Bromo, tepatnya di Bromo Tengger Semeru, BNPTS. Untuk saat ini kita udah hampir sampai di Desa Ngadas. Nah, itu lahan-lahan pertanian di Desa Ngadas sudah kelihatan. Nah, ini lahan-lahan pertanian warga Desa Ngadas dan Desa Gubuk Laka tadi yang di bawah yang sudah kita lalui. Seperti itu. Dan di sini kebanyakan para petaninya menanam sayuran. Seperti contohnya itu ada kentang, terus kubis, ada wortel dan sayuran-sayuran yang lain. Dan perjalanan pagi hari ini saya ditemani oleh ini Abah. Abah siapa? Abah Khalid. Abah Khalid. Ini menemani kita untuk mengantarkan itu baksos kita. Nah, ini di belakang udah penuh bahan makanan. Dan teman-teman juga yang lain di depan
udah sampai di Desa Ngadas. Sebentar lagi. Itu perkampungan namanya Desa Ngadas. Desa terakhir dari Kabupaten Malang yang kita lalui, desa tertinggi di Kabupaten Malang. Nah, itu tadi perbatasan desanya. Tuh. Ini desanya di atas gunung. Jadi di sini suhunya sangat dingin banget. Dan mayoritas di sini adalah petani. Nah, kita habis ini sebentar lagi nyampe di rest area Jemblang, yaitu pos terakhir masuk ke area wisata Gunung Bromo. Kita sebentar lagi nyampe di situ. Nah, itu jurang no. Nah, kita udah sampai di pos terakhir masuk ke gerbang Bromo. Nah, itu Pegunungan Bromo, teman-teman pada ngeri tadi. Nah, itu Gunung Bromonya. Nah, di bawah sana itu lautan pasir Gunung Bromo. Nah, itu kelihatan. Itu masih ramai dengan jeep-jeep yang mengantar para rombongan wisata. Nah, kita kembali memasuki area pertanian. Tapi ini daerah Desa Ranupane, udah masuk Kabupaten Lumajang. Jadi di sini juga mayoritas penduduknya adalah petani. Jadi yang banyak ditanam di sini tuh tanaman kentang. Nah, seperti ini tanamannya, itu tanaman kentangnya. Ini kurang lebih 1 bulan lagi udah bisa dipanen. Kita mau ke Puncak Mahameru atau Ranukumbolo, nah, lewat sini. Ini jalur menuju ke Ranukumbolo dan Puncak Mahameru. Nah, ini gerbangnya, itu kelihatan naik ke atas sana. Nah, di belakang saya itu pos pendakian ke Puncak Mahameru. Nah, itu ada tulisannya. Jadi kalau teman-teman mau ke Puncak Mahameru atau ke Ranukumbolo itu bisa melalui itu. Tapi jangan lupa tiketnya dulu ya. Kita udah sampai di hutan Ireng-Ireng. Ini namanya hutan Ireng-Ireng. Ini udah masuk wilayah Kabupaten Lumajang. Setelah tadi kita masuk di awal yaitu di Desa Ranupane dan meninggalkan Desa Ngadas, Kabupaten Malang. Nah, ini hutannya. Jadi vegetasi hutannya masih rapat. Kita udah sampai di pos loket Kabupaten Lumajang. Setelah kita melewati zona belantara, kita udah masuk ke zona pemanfaatan. Nah, itu kayu damar. Jadi ini udah masuk wilayah zona pemanfaatan. Kalau tadi kita di sana itu masuk zona belantara. Kita udah sampai di wilayah Candipuro. Kita udah masuk. Sudah sampai di Kecamatan Candipuro. Kita tujuannya menuju ke Sumberwuluh. Semoga lancar. Mohon doa restunya. Nah, ini posko-posko tempat penampungan bantuan
bantuan di wilayah Candipuro. Nah, ini juga posko penanganan bantuan. Sampai di Desa Sumberwuluh, tapi ini yang tidak terdampak dengan lahar Semeru. Yang terdampak masih di atas. Nah, ini sepanjang jalan juga banyak sekali posko-posko penanggulangan bencana. Pakaian nggak kanggo, pakaian nggak perlu pakaian. Nah, pada saat ini kita udah nyampe di Kampung Renteng Sumberwuluh, Kabupaten Lumajang, yang terdampak parah dengan erupsi Semeru. Nah, seperti ini. Aduh, merinding banget. Nah, seperti ini, rumah-rumah udah rata dengan pasir, material erupsi dari Gunung Semeru. Nah, ini perkampungan namanya Kampung Renteng yang terdampak paling parah di wilayah Candipuro. Nah, seperti ini. Candipuro, Sumberwuluh. Nah, seperti ini guys. Nah, di pohon-pohon kelapa udah matang semua nih. Sampai merinding rasanya. Gimana nggak tersentuh hati untuk teman-teman yang mau menyumbangkan, mau menjadi donasi untuk saudara-saudara kita yang terdampak erupsi Gunung Semeru. Monggo disalurkan segera biar bisa meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak ini. Seperti inilah keadaannya Sumberwuluh pada saat ini. Itu para relawan dari gabungan tim SAR mungkin juga masih mencari korban yang ada di Kampung Renteng ini. Kita tidak bisa meneruskan untuk ke sana karena aktivitas Semeru udah mulai turun. Jadi dihimbau oleh bapak-bapak ini untuk kita tidak melanjutkan perjalanan ke sana. Cukup sampai di sini aja. Oke, kita akan lanjut kembali. Karena aktivitas di Semeru udah mulai turun. Itu abunya udah mulai kelihatan, asapnya. Nah, ini kita udah dianjurkan untuk segera turun sama bapak-bapak ini karena area ini sangat berbahaya. Saat ini kita udah di area Kamar Kajang. Nah, ini sebagian rumah yang masih masih kelihatan. Tapi untuk yang depan saya lurus itu sudah sangat parah banget. Itu suara eskavator mengeruk mencari korban yang terdampak erupsi ini. Untuk saat ini kita udah berada di wilayah Kamar Kajang yang terdampak erupsi sangat parah. Nah, ini eskavator sedang mengeruk material pasir akibat dari erupsi Gunung Semeru dan mencari, mungkin masih ada korban yang belum ditemukan dan masih terus pencarian. Ini sampai ke sana, yang terdampak lumayan sangat parah, bukan lumayan parah tapi sangat parah, dan rumah-rumah cuman kelihatan gentengnya aja seperti ini. Oke, kita akan lanjutkan untuk ke tempat yang lain. Ini dari dekat keadaan rumah. Ini pasirnya Pak ya? Iya, vulkaniknya ini ya? Iya, masih campur. Nah, seperti ini. Soalnya kalau pasirnya sini rumah
Oke, kita harus pelan-pelan. Aduh. Kondisi rumah-rumahnya seperti ini. Tertimbun dengan material pasir erupsi Gunung Semeru. Ini kejadiannya untuk yang ini yang pada hari Selasa malam, erupsi yang kedua. Oke, kita ketemu di tempat yang lain lagi. Inilah kondisi di Geladak Perak saat ini. Ini jembatannya udah terputus. Nah, ini Geladak Perak itu di sebelah sana. Kelihatan dari sini, cuman kita tidak bisa ke sana. Nah, itu asap dari vulkanik, sisa-sisa material vulkanik Gunung Semeru. Ini padahal jurangnya sangat dalam sekali. Sekarang udah kelihatan hampir rata dengan jalan raya. Ini pohon yang dulunya rindang habis. Seperti ini keadaannya sekarang. Apa nih? Apa? Ini jalan menuju ke Geladak Perak, ke sebelah sana. Nah, itu sebelah sana. Ini pohon-pohon yang ada di sekitar Geladak Perak udah gundul semua karena tertimpa material dari vulkanik Gunung Semeru. Nah, itu ekskavator juga masih aktif mencari korban, terutama para penambang pasir tentunya, karena banyak yang belum sempat menyelamatkan diri. Nah, seperti itu asap mengepul dari dalam sisa-sisa vulkanik dari Gunung Semeru. Nah, ini area yang paling terdampak dengan aktivitas vulkanik Gunung Semeru seperti ini. Tuh, sangat parah banget. Seperti ini keadaannya, sangat menyedihkan. Nah, di depan saya ini aja ada sekitar 6 ekskavator yang tertimbun. Sampai saat ini belum bisa dievakuasi. Kalau untuk di bawahnya lagi itu ada sekitar 9 ekskavator. Kalau untuk truk-truk penambang masih belum diketahui datanya. Nah, itu kelihatan dari sini Geladak Perak. Nah, itu udah hampir penuh dengan dengan pasir rata. Nah, itu kurang lebih 70 meter dari dasar sungai ke jembatan, itu sekitar 70 meter ketinggiannya, tapi sekarang udah hampir rata, bahkan udah rata. Cuman itu ada ini agak turun. Nah, itu Geladak Peraknya tuh. Cuman kita nggak bisa ke sana karena sudah ada larangan, karena masih berbahaya, karena aktivitas dari Gunung Semeru masih belum bisa diprediksi. Oke, kita akan lanjutkan kembali nanti perjalanannya seperti ini. Nah, kita saat ini lebih dekat lagi dengan Geladak Perak. Itu Geladak Peraknya, itu kelihatan jembatannya tinggal puing-puing saja, sudah rata. Ini keadaannya seperti ini. Ini jurang ini dulunya kurang lebih dari pijakan saya ini 70 meter. Sekarang udah hampir rata dengan jalan. Nah, itu ke arah Kampung Renteng tadi itu di bawah. Nah, itu banyak sekali korbannya di sana. Nah, itu keadaannya seperti ini. Dulu memang sini hutan, jadi sekarang udah habis. Ini posisi Geladak Perak, Pak. Itu jembatan yang namanya Geladak Perak itu. Dulu ada 2 jembatan penghubung antara Malang dan
Kabupaten Lumajang. Sekarang udah habis rata dengan pasir. Alirannya dulu dalamnya 70 meter Ya. lebih, hampir 100 meter. Sekarang rata sama jembatan. Itu masih ada asap yang mengepul dari Itu kegiatan ini, petugas dari yang dalam dibantu pasir yang di eskavator. Itu petugas yang dibantu warga untuk membuat aliran sementara untuk Nah, itu dulu aliran sungai lahar apa jadi aliran lahar dingin Gunung Semeru. Gimana? Jadi itu asap itu adalah asap sisa-sisa apa aktif vulkanis vulkanik. Oh, ada helikopter mantau. Tim Basarnas Tuh, kayak ada tim Basarnas naik helikopter. Nah, itu mengambil korban-korban yang tidak bisa dievakuasi dengan kendaraan darat. Jadi dievakuasi dengan helikopter. Nah, seperti ini. Nah, kita udah sampai di Geladak Perak tadi. Nah, seperti itu. Kita akan kembali ke pos bawah. Itu keadaannya seperti itu. Kebetulan kita lagi diantar sama warga sekitar untuk melihat-lihat kondisi Geladak Perak saat ini. Nah, itu para tim SAR juga siap siaga. Mas siapa? Oke, yang mau bantu, mau menyalurkan bantuannya segera disalurkan, terutama untuk warga sekitar Sumberbulu, Kecamatan Candipuro. Oke, kita mau siap-siap membagikan apa ini sedikit bantuan untuk para korban erupsi Gunung Semeru. Kita udah siap-siap. Oh, kuat ya itu ngangkut, padahal orangnya kecil. Nah, kita udah siap-siap untuk menyalurkan sumbangan langsung ke korban bencana erupsi Gunung Semeru. Kita siapkan dulu. Oke, nanti kita bagikan langsung ke para korban. Nah, kita udah bagikan untuk sumbangan langsung ke korban bencana. Jadi benar-benar tersalur ke orang-orang yang sudah membutuhkan, benar-benar membutuhkan uluran tangan kita. Suaranya apa? Ini suaranya apa? Seperti ini. Kak. Apa iki, Pak De? Suaranya apa? Nah, ini kita masih bagikan untuk korban erupsi Gunung Semeru. Jadi mereka ini kalau siang hari pulang selama cuaca masih tidak hujan. Tapi kalau malam hari mereka kembali ke pengungsian. Jadi kampung daerah sini kalau malam kosong. Semua pada mengungsi. Kita ajak main dulu biar anak-anak nggak stres atau merasa ketakutan yang berlebihan. Kita lakukan ini biar anak-anak senang, merasa senang. Jadi biar tidak terbebani dengan bencana alam erupsi Gunung Semeru ini. Oke, kalau tadi kita udah berbagi sama anak-anak, sekarang kita memberikan terapi biar anak-anak merasakan rileks dan merasa senang, karena bencana erupsi ini juga memberikan beban yang cukup berat untuk anak-anak. Jadi biar mereka senang, kita hibur dulu anak-anak dengan permainan-permainan agar hatinya gembira. Nah,
terbebani yang begitu berat dan merasa senang. Kita berikan hiburan untuk anak-anak. Kita lanjutkan untuk bermain-main dulu. Nah, ini adalah bagian dari korban erupsi Gunung Semeru. Kita berikan terapi biar mereka merasa senang, gembira, dan tidak terlalu terbebani dengan bencana erupsi ini. Kita hibur anak-anak dulu. Kita berikan yang terbaik untuk saudara-saudara kita yang terkena erupsi Gunung Semeru. Nah, ini ibu-ibunya juga mulai ikutan main-main sama anak-anak. Kita berikan terapi yang terbaik agar mereka tidak merasa ketakutan, tidak merasakan ketakutan yang berlebihan tentunya. Kita berikan permainan agar mereka gembira. Oke, kita lanjut bermain-main dulu sama warga yang terdampak erupsi Gunung Semeru. Gantian maju mundur. Oke, maju lagi. Mundur lagi. Ibu-ibunya udah mulai ikutan tuh. Kita berikan terapi ya agar mereka terhibur, mereka merasa gembira dan tidak tertekan dengan bencana ini. Kita dari teman-teman komunitas senam Malang Raya. Ya. Kita mewakili komunitas dari para pesenam aerobik Malang Raya memberikan terapi untuk anak-anak yang terdampak dengan letusan Gunung Semeru agar mereka merasa gembira, merasa senang. Dengan ini kita bisa memberikan sesuatu yang terbaik untuk mereka. Ibu-ibunya udah mulai ikutan nih. Alhamdulillah mereka sangat senang. Ini mereka yang kalau siang hari masih di rumah masing-masing, tapi kalau malam hari mereka pada ke tempat pengungsian, ke tempat yang lebih aman. Akan kembali permainan bersama anak-anak korban dari erupsi Gunung Semeru yang pada Sabtu kemarin mengeluarkan erupsinya, dan kita berikan terapi untuk anak-anak yang ada di sekitaran Candipuro, Kabupaten Lumajang. Dan saya mewakili teman-teman dari komunitas aerobik Malang Raya, dan juga kita hari ini ditemani Ketua Umum Formi Kabupaten Malang untuk memberikan sedikit sumbangan dan bantuan terapi untuk anak-anak. Tuh, ada ibu juga. Oke, kita lanjutkan dulu. Ayo, yang haus bisa minum ya. Anak-anak benar-benar merasa bahagia. Musiknya habis. Boleh ngambil minumnya. Boleh ngambil minum. Ayo, minumnya itu masih banyak, ada susu. Ayo, minum. Ambil minum. Ambil minum. Ayo ngambil minum. Nah, inilah adik-adik kita yang terdampak dengan erupsi Gunung Semeru. Asik. Kita berikan permainan untuk anak-anak karena kasihan sekali, mungkin mereka sedikit banyak terbebani dengan bencana alam ini. Ya, kita berikan permainan dulu biar mereka senang. Anak-anak udah
gembira dengan permainan ini, sudah mulai mungkin dari perasaan mereka sudah sedikit hilang beban mereka. Paling enggak kita sudah memberikan terapi untuk mereka agar tidak merasa ketakutan yang berlebihan sehingga mempengaruhi psikis dari mereka. Ayo masuk lagi, gantian dari ujung, terus gantian. Mereka benar-benar sangat merasa senang dan gembira dengan permainan ini. Sambil kita berdonasi untuk mereka yang terdampak oleh erupsi Gunung Semeru. Tampak jelas puncak Gunung Semeru dari kawasan Candipuro menuju Sindoro. Kita mau pulang kembali ke Malang setelah kita tadi memberikan sumbangan dan juga terapi untuk anak-anak. Oke, kita saat ini udah perjalanan pulang kembali ke Kota Malang. Setelah tadi kita bersama-sama teman-teman dari komunitas aerobik Malang Raya, dan pada saat ini kita juga disupport oleh Ibu Ketua Umum Formi Kabupaten Malang dan Ibu Ketua Formi Kabupaten Malang. Tadi ada Ibu Ani dan Ibu Neni juga menemani kita. Kita mau pulang dulu ke Malang. Setelah kita tadi sama-sama memberikan terapi agar anak-anak tidak merasa ketakutan yang berlebihan sehingga mengganggu psikis mereka. Jadi kita memberikan hiburan tadi, selain kita memberikan sumbangan langsung ke tangan mereka yang terdampak dengan bencana erupsi Gunung Semeru. Kita mau kembali ke Malang dulu, kita jumpa lagi nanti di sesi berikutnya. Sampai jumpa, bye bye.